Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semua di channel Games Gadget. Oke teman-teman, ini pasca perubahan nama channel gue menjadi Games Gadget. Karena sebelumnya channel gue namanya Ikuti Hobiku. Buat subscriber gue yang baru, ya walaupun gak banyak, mungkin teman-teman ada yang subscribe gue dengan channel gue sebelumnya di Ikuti Hobiku dengan jalan-jalan. Nah, sekarang gue akan lebih fokus di Games Gadget sebagai reviewer HP ya guys. Jadi gue akan fokus di situ dulu. Mungkin ada beberapa vlog jalan-jalan, tapi mungkin gak akan banyak ya guys, karena mungkin peminatnya kurang. Jadi gue lebih akan mereview atau unboxing dan lain-lain tentang pergadgetan, terutama di handphone ya guys. Oke, kita mulai aja langsung tanpa basa-basi. Selamat datang untuk teman-teman semua yang baru subscribe dan like channel gua. Gua dengan Putra. Jadi saat ini gua punya HP ya yang cukup mewah menurut gua ya, cukup mewah dari tahun 2022 guys. Jadi ini namanya Samsung Z Fold 4. Z Fold 4 ini Samsung sudah generasi keempat untuk seri Fold-nya. Jadi ada Fold 1, Fold 2, Fold 3, Fold 4, dan saat ini udah yang Fold 6 tahun 2024. Dan penampilannya kurang lebih masih sama, cuman memang beberapa dari fisiknya ada perbedaan ya guys. Kalau di Fold 4 ini masih untuk hinge-nya atau ini masih ada celahnya ya guys. Fold 5 udah ketutup agak rapat, Fold 6 sudah sangat rapat. Tapi kemewahan dari Z Fold 4 ini masih terasa sangat-sangat baik. Karena apalagi yang warna beige ini ya, warnanya seperti gold, rose gold gitu, agak cenderung ke warna putih, tapi aslinya adalah mewah banget ya guys. Terutama layar depan dan layar belakangnya, nanti kita ceritain lebih lanjut. Jadi ini HP gue beli di counter ya, harganya masih cukup tinggi, tapi melihat tingkat kemulusan dari bezel kiri kanan atas bawahnya dan kamera masih cukup bagus guys. Jadi cukup masih mulus, kurang lebih 97%. Ada sedikit mungkin scratch halus, tapi masih bisa tanpa mengurangi ini, maksud saya tanpa mengurangi kemewahannya. Terus dari layar depannya 6,2 inch, sudah 120 Hz juga, kecerahannya bagus. Ini mirip-mirip dengan Z Fold 5 ya guys. Jadi nggak terlalu banyak signifikan perbedaannya. Mungkin yang Z Fold 6 baru perbedaan. Terus layarnya udah bagus. Mungkin yang terbiasa dengan HP biasa, layarnya ini cukup sempit ya guys, tapi menurut gua masih oke-oke aja. Mungkin yang tangannya agak kecil mungkin bisa lebih nyaman ya. Kalau tangannya agak gede gini ya, jadi ya agak susah. Itu sih menurut gua ya. Terus kemudian untuk yang layar dalamnya ini besaran inchnya 7,6 inch, dan ini bagus banget guys. Jadi pemakaiannya sangat-sangat produktif sekali ya untuk layar dalamnya ini, untuk aplikasi, untuk apalagi untuk main games. Gue cobain main di PUBG, tapi karena gue nggak suka main game, pernah nyobain pakai yang PUBG, itu sangat enak banget guys. Jadi mainnya seru gitu ya dengan layar lebarnya ini. Terus juga kalau lagi nonton Netflix atau YouTube gitu ya, walaupun memang tampilannya nggak terlalu besar gitu ya, tampilannya tuh cukup kecil, nggak terlalu lebar guys. Ini adalah Samsung Galaxy Z Fold 5. Nah, tapi ini sudah cukup lebar menurut gua, jadi bagus apabila kita menggunakan Z Fold
layar Z Fold 4 di dalamnya ini. Kemudian dari segi baterai, untuk Z Fold 4 ini cukup agak boros ya guys, karena baterainya sendiri itu besarannya 4400, mensupport 25 watt flash charge-nya Samsung gitu ya. Tapi gua agak ngakalin sedikit karena memang gua cuman makainya buat YouTube, media sosial gitu ya HP ini. Jadi gua kalau lagi di rumah gitu ya menggunakan di WiFi, tidak dengan data seluler. Data seluler gue matiin. Kemudian untuk refresh rate semua akan turun ya, karena gue aktifkan hemat daya. Jadi hemat daya akan gue aktifkan, terus kemudian WiFi only. Jadi kalau gue keluar di kerja gitu ya, lagi kerja di luar dan pakai data seluler, itu baterainya cukup menguras. Tapi mengurasnya itu kalau kita cuman YouTube, media sosial itu masih bisa sampai sore ya guys. Tapi kalau sampai malam baterainya udah ngos-ngosan, bisa di bawah 20% atau 10% ke bawah. Tapi kalau kita menggunakan WiFi bisa sampai kita ditemani tidur guys. Nah makanya kalau menggunakan HP ini gua lebih suka menggunakan WiFi seperti itu guys. Walaupun memang data seluler kadang-kadang gue nyalain kalau misalkan ada yang mau telepon menggunakan data seluler, seperti itu guys. Dan untuk kamera, kamera ini nanti mungkin bisa gue kasih sampel sedikit ya di akhir video. Sampelnya itu dari kamera selfie 10 megapikselnya cukup sangat bagus ya guys, kamera depan selfie yang di layar depan ini ya guys. Nah tapi kalau untuk layar yang di dalam itu aduh mending nggak usah dipakai guys. Untuk kamera yang di sini untuk video call pun juga hasilnya kurang memuaskan, hanya 4 megapiksel. Dan untuk yang kamera belakang ada 3 ya. Di sini telefoto, ultrawide dan wide. Di sini ada flashnya. Kameranya menurut gua masih setara seperti mid range Samsung yang tinggi lah ya, maksudnya kayak S23 FE gitu ya. Tapi masih lebih bagusan ini menurut gua, masih mendingan ini loh menurut gua daripada Samsung A55 sih ya. Kalau yang sekarang kan ya HP mid range ya, menurut gua masih bagusan ini gitu ya. Ini setara mungkin yang HP sekarang nih yang lagi keluar S24 FE ya, jadi mungkin setara itu ya. Tapi kalau untuk dengan flagship S24 atau S23 itu masih kalah ya guys, apalagi yang ultra. Untuk hasil kameranya gua hanya bisa bilang ini standaran flagship yang istilahnya udah lawas juga gitu ya gitu. Snapdragon 8 Gen ya, 8 plus Gen 1 juga cukup bagus ya. Untuk kecepatan buka aplikasi dan lain-lain tuh sangat eye pleasing banget ya, masih oke. Ini udah 60 Hz saja masih oke gitu, apalagi 120 Hz gue aktifin. Tapi karena menghemat baterai gitu ya, gue nggak pakai yang 120 Hz. Untuk video call juga masih oke. Kalau kita pakai WiFi dan hemat daya yang diaktifin, masih baterainya oke aja ya. Seperti itu guys untuk pandangan gua menggunakan HP dari Z Fold 4 ini guys. Nah Z Fold 4 ini sedikit info aja teman-teman, bisa menggunakan S Pen. Jadi gue pakai S Pen dari Samsung. Jadi ini S Pen gue beli online ya. Gue gak ngerti sih ini asli apa enggak, tapi bisa digunakan guys. Jadi gue beli sekitar harga 100 ribuan gitu ya S Pen nya.
Tuh, bisa digunakan guys. Jadi gue bisa membuat notes seperti ini, catatan ya. Cukup responsif ya guys. Untuk catatannya di sini, untuk menulis-nulis atau gambar yang hobi-hobi gambar ya guys. Teman-teman bisa menggunakan S Pen ini. Dan juga mungkin teman-teman bisa menggunakan beberapa casing ya. Seperti ini guys. Jadi bisa dipakai kan bisa ditaruh S Pen-nya di belakang casingnya guys. Seperti ini, jadi teman-teman bisa membawa S Pen-nya di belakang, tapi ya jadi tampaknya lebih besar, semakin boxy HP-nya guys. Nah, kalau gua sih ya kadang gua lepas casingnya, kadang pun gua pakai kalau lagi butuh S Pen, dan kalau lagi butuh lagi seneng aja pakainya ya gua pakein casing. Kalau enggak ya gua dengan body biasa aja gitu ya guys. Cuman ya harus hati-hati ya, kalau jatuh ya lumayan juga. Ini sih masih gak pernah jatuh dan gak pernah ada baret-baret ya, hanya baret sedikit aja dari engselnya dari pertama gue beli. Sisanya sangat-sangat worth it banget untuk digunakan teman-teman di tahun 2024 ini. Apalagi tampilan Z Fold ini masih sangat mewah. Teman-teman juga bawa di kemanapun, ke cafe atau lain-lain, wah bisa dilihat bahwa teman-teman adalah seorang yang eksekutif dan masih ya boleh bilang dianggap berkelas lah. Tapi ya beda ya kalau udah bawa Z Fold 6 ya. Z Fold 6 lebih bagus lagi guys. Cuman untuk standar 2022 masih oke yang untuk yang Z Fold 4 ini, karena bezel kiri kanannya mengkilat jadi kelihatan mewah ya guys. Gitu guys. Jadi itu aja teman-teman cerita pemakaian dari Z Fold 4 ini yang gua rasa masih cukup worth it di tahun 2024. Karena untuk yang Z Flip itu ya mas ya karena kecil ya gitu ya, kurang mantap gitu. Kalau ini masih mantap kita pegang. Z Fold 4 ini masih cukup bagus guys untuk kita bisa pinang di tahun 2024. Ya kekurangannya tadi gue bilang seperti baterai yang udah mungkin agak menurun, besar kapasitinya ya, udah karena 2 tahun juga ya. Terus juga pencasannya cukup lama, kurang lebih 1 jam lebih, kurang lebih 1 jam 20 menitan karena 25 watt supportnya, nggak kayak S22 Ultra yang udah 45 watt. Itu aja dari pemakaiannya. Semoga teman-teman bisa terbantu kalau yang mau ingin meminang Z Fold 4 ini, karena HP-nya udah cukup bagus ya guys. Untuk hasil kamera juga bagus, untuk hasil audio juga bagus dan mewah banget guys. Oke, next kita akan coba untuk review-review HP yang lain. Sementara gue pakai dulu untuk Samsung Z Fold 4 ini dalam beberapa waktu. Kalau mungkin gua nanti bosen, gua akan ganti lagi dan gua akan coba review lagi HP apa yang gua pakai sebagai daily driver. Gitu teman-teman, mungkin yang bisa gue jelaskan. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Mungkin ada teman-teman ada saran ataupun kritik tentang YouTube gua, bisa saling komunikasi di kolom komentar. Terima kasih udah subscribe, like, and share dari video gua yang saat ini gua nama channelnya adalah Games Gadget. Silakan teman-teman, kalau suka dengan format video seperti ini gua akan buat teman-teman terus ya guys. Oke. Terima kasih, salam sehat buat teman-teman semua. Goodbye. Oke, berikut sampel video 4K 60 fps dari Z Fold 4, dan juga kalian bisa mendengarkan hasil rekaman audionya ya guys. Ya, betul sih, dicoba banget. Bapak